Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prabowo Yudo Jayanto, STMSA, dan teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurfadila dari kelas akuntansi 20E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Keragaman dalam Organisasi. Ya, kita langsung saja ke materinya. Pada keragaman dalam organisasi ini, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tingkat-tingkat keragaman dan diskriminasi. Nah, pada tingkat-tingkat keragaman ini terdapat dua level. Yang pertama ada level permukaan dan yang kedua ada level dalam. Pada level permukaan itu adalah perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, umur, atau kecacatan, yang tidak selalu merefleksikan cara orang untuk berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Nah, pada level dalam ini adalah perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Nah, yang kedua itu ada diskriminasi. Nah, dalam mendiskriminasi itu adalah kita memperhatikan perbedaan antara hal satu dan lainnya yang sebenarnya itu tidak terlalu buruk. Nah, saat kita berbicara mengenai diskriminasi, biasanya kita mengizinkan perilaku kita dipengaruhi oleh stereotip mengenai kelompok masyarakat. Nah, pada bidang ini, dia melihat karakteristik individu, diskriminasi yang tidak adil, mengasumsikan bahwa semua orang dalam sebuah kelompok adalah sama. Selanjutnya itu ada karakteristik biografi. Nah, karakteristik biografi ini terdiri dari umur, jenis kelamin, ras dan etnis, dan disabilitas. Nah, umur itu pada seorang pemberi pekerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerja yang lebih tua. Nah, mereka itu melihat sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua itu terhadap pekerjaannya. Yaitu contohnya ada pengalamannya, penilaiannya, terus etika kerja yang lebih baik. Tapi pekerja yang lebih tua itu juga dinilai kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Nah, selanjutnya itu juga ada jenis kelamin. Nah, apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria? Nah, tempat terbaik untuk kita mulai mempertimbangkan ini adalah ketika kita dengan mengakui dengan sedikit jika ada perbedaan-perbedaan penting antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Nyatanya, sebuah studi meta-analisis terbaru atas kinerja menemukan bahwa wanita itu meraih skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pria dalam ukuran-ukuran kinerjanya loh. Jadi, kita harus mempertimbangkan itu ya. Yang selanjutnya itu ada disabilitas. Nah, disabilitas ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam jelas pada pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 28. Nah, pada pasal 28 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menyatakan bahwa pengusaha harus memperkerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja pada perusahaannya. Selanjutnya ada ras dan etnis. Nah, pada ras itu ras itu merupakan isu konvensional
Nah, bukti menyatakan bahwa beberapa orang mendapati interaksi dengan kelompok kelas lainnya yang tidak nyaman apabila tidak ada skenario perilaku yang jelas untuk memadu perilaku mereka. Kebanyakan riset itu menunjukkan bahwa anggota dan resident etnis minoritas melaporkan level diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerjanya. Selanjutnya itu ada kemampuan. Nah, kemampuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kemampuan intelektual, kemampuan mental general, dan kemampuan fisik. Nah, pada kemampuan intelektual itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Nah, pada umumnya itu orang-orang cerdas memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi loh. Mereka juga semakin mungkin untuk muncul sebagai pemimpin kelompok. Nah, 7 dimensi paling sering disebut membentuk kemampuan intelektual ada kecerdasan angka, komprehensi, verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spesial, dan yang terakhir itu ada ingatan. Selanjutnya ada kemampuan mental general. Nah, kemampuan mental general itu adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan oleh korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Nah, pekerja berbeda-beda dari sisi permintaannya ya, atas kemampuan intelektualnya, jelas. Nah, riset secara konsisten ini menunjukkan sebuah korelasi antara kemampuan kognitif dan kinerja. Semakin kompleks suatu pekerja dalam hal pemrosesan informasi, semakin juga memerlukan kecerdasan dan kemampuan verbal untuk melakukannya dengan sukses. Yang terakhir itu kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik ini adalah kapasitas untuk melakukan tugas yang menentu stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Meskipun perubahan alami pekerjaan menyebabkan kemampuan intelektual semakin meningkat untuk banyak pekerjaan, kemampuan fisik telah dan akan tetap bernilai. Selanjutnya itu ada mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Nah, di sini juga dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada 4M, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan. Yang kedua ada keragaman dalam kelompok. Yang ketiga juga ada program keragaman efektif. Nah, untuk menarik, memilih, mengembangkan, mempertahankan pekerjaan yang beragam itu adalah satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja yang menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demokrasi yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Jadi, riset itu telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keragaman dalam materi rekrutmen mereka. Nah, ya yang kedua itu ada keragaman dalam kelompok. Nah, pada keragaman dalam kelompok ini adalah tim yang beragam atau tim homogen yang paling efektif bergantung pada karakteristik kepentingan. Nah, keragaman demografi tidak kelihatan baik membantu maupun melukai kinerja tim secara umum. Nah, di sisi lain, tim dari individu-individu yang sangat intelijen, hati-hati, dan tertarik bekerja dalam tim lebih efektif. Oleh karena itu, keragaman dalam variabel-variabel ini mungkin menjadi sebuah hal yang buruk masuk akal untuk mencoba membentuk tim yang menggabungkan anggota-anggota dengan kecerdasan, ketelitian, dan minat bekerja dalam tim yang lebih rendah. Dalam kasus lainnya, perbedaan dapat menjadi ketentuan. Selanjutnya ada program keragaman efektif. Nah, pada program tenaga kerja yang efektif dalam komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen yang nyata. Nah, yang pertama itu ada mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja yang ilegal bagi peluang pekerja yang sama dan mendorong perilaku yang adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demokrasinya ya. Nah, yang kedua juga ada mereka itu jadi mengajarkan manajer bagaimana sih sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih dalam melayani pasaran yang beragama dari klien dan pelanggannya. Nah, yang ketiga itu juga ada mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang menawarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja.
yang mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai untuk meningkatkan kinerja setiap orang. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Dan juga bila ada presensi yang belum tepat, saya juga minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.